Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta sehatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dosen baik yang terhormat, kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Ibu Dr. Ratu Cynthia MAG, serta teman-teman TBIC yang saya hormati. Baik, perkenalkan kita dari kelompok 1. Saya Tasya Novian sebagai moderator. Saya Destiani Priyanti sebagai pemateri. Saya Dila Alfitra Nur Ajinya sebagai pemateri. Di sini kami akan menjelaskan tentang Sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu pada saat tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April pada tahun 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu seorang kepala suku Quraisy, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab dari Bani Zuhra. Tahun kelahiran Nabi dinamai dengan tahun Gajah dikarenakan pada saat itu ada seorang gubernur dari kerajaan Al-Habsyi bernama Abraha Al-Habsyi datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa 60.000 personil, karena pada saat itu ada seseorang dari Bani Kinanah mengotori dan melumpuri gereja yang dibuat oleh Abraha. Namun usaha tersebut gagal karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung ababil dengan membawa beberapa batu dari neraka, sehingga hancurlah Abraha beserta pasukannya. Peristiwa ini diceritakan dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Lalu ayah Nabi Muhammad SAW meninggal pada saat Nabi dalam kandungan, yaitu pada saat berusia 2 bulan. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, beliau diasuh dan disusui oleh Halimah. Lalu Nabi dan ibunya berziarah ke makam ayahnya dan pamannya. Dalam perjalanan tersebut selama 1 bulan, setelah kembalinya dari perjalanan tersebut, Siti Aminah atau ibunya Nabi Muhammad SAW meninggal dalam usia Nabi 6 tahun. Yang selanjutnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun, yang selanjutnya beralih tanggung jawabnya kepada Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi. Pada saat usianya 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh Abu Thalib untuk dagang dalam kafilah Syria bersama Abu Thalib di Yasrib di Syria. Dalam perjalanan tersebut, beliau bertemu dengan seorang pendeta Kristen dari Bushra yang bernama Buhaira. Pendeta tersebut melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Lalu pada saat usia Nabi 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah, yang pada saat itu Siti Khadijah berusia 40 tahun. Mereka dikaruniai oleh 6 orang anak yang bernama Fatimah, Ummi Kulthum, Ruqayyah, Zainab, Abdullah, dan Qasim. Ketika usia Nabi 40 tahun, pada saat itu Nabi sedang berada di Gua Hira. Lalu turunlah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah yang awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun secara berurutan Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Hal tersebut menuai kontra dari berbagai kaum kafir Quraisy hingga mendapatkan perlawanan dan penyiksaan. Lalu pada tahun ke-10 kenabian, Abu Thalib, yaitu paman Nabi, meninggal dalam usia 87 tahun. Selanjutnya 3 hari kemudian, Siti Khadijah, yaitu istri Nabi, meninggal dalam usia 65 tahun.
Peristiwa tersebut menjadi peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Nabi karena orang yang dicintai Nabi dalam 1 tahun tersebut meninggal dunia. Lalu selanjutnya Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif. Sepulangnya dari Taif, Allah menghibur Nabi pada malam 27 Rajab. Allah mengisra mirajkan Nabi dengan membawa perintah bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Dalam peristiwa Bayat Aqobah 2, datang 73 orang dari kaum Yasrib untuk membayat Nabi sebagai pemimpin dan juga meminta Nabi untuk hijrah ke Yasrib atau Madinah. Nabi pun setuju untuk hijrah ke Yasrib, yang selanjutnya bangsa Arab menjadi bangsa Arab yang beragama Islam dan berhasil karena Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Lalu Nabi Muhammad SAW meninggal dalam usia 63 tahun. Saya akan menjelaskan periode Mekah pada zaman Nabi Muhammad. Periode Mekah bagi Nabi Muhammad adalah masa ketika beliau berada di kota Mekah sejak menerima wahyu pertamanya sampai hijrah ke Yasrib, Madinah. Masa antara Nabi menerima wahyu pertamanya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 6 Masehi sampai beliau hijrah ke Yasrib pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah tahun ke-13 dari kenabian. Selama periode Makkah tersebut, Nabi Muhammad SAW ini berperan sebagai pemimpin agama. Peran Nabi Muhammad SAW di kota Mekah ini yakni sebagai pemimpin agama, yaitu dai dan pendidik. Menurut Ahmad Syalbi, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ada 3 fase, yaitu yang pertama menyeru seorang-seorang. Setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 70 ayat 1 sampai 7 yang menyuruh Rasulullah menyeru kepada agama Allah. Beliau menyeru keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya kepada pokok-pokok agama Islam, yaitu percaya adanya Tuhan dan meninggalkan pemujaan kepada berhala. Siti Khadijah istri Nabi, Ali ibnu Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid ibnu Harithah, sahaya yang menjadi anak angkat Nabi, dan Ummu Aiman, pengasuh Nabi, dapat menerima seruan Nabi. Yang kedua, menyeru Bani Abdul Muthalib. Setelah Nabi menyeru agama baru kepada Bani Abdul Muthalib, dan seruan Nabi ini juga disambut baik dan dibenarkan oleh Bani Abdul Muthalib. Tetapi adapun sebagian lagi ada yang mendustakannya, seperti Abu Lahab dan istrinya. Yang ketiga ada seruan umum. Setelah menyeru Bani Abdul Muthalib, Nabi Muhammad ini menyeru kepada sebagian lapisan manusia, baik dari golongan bangsawan ataupun hamba sahaya, kaum kerabat ataupun orang jauh, untuk menganut agama Islam secara terang-terangan. Mula-mula Nabi ini menyeru kepada penduduk Mekah, kemudian kepada penduduk negeri-negeri lain dan orang-orang dari berbagai negeri yang berdatangan ke Mekah untuk melaksanakan haji. Melihat gencarnya Nabi menyiarkan agama Islam secara terang-terangan, maka kaum Quraisy ini menentangnya dan akan membunuh agama baru tersebut dengan cara apapun. Lalu peran Nabi Muhammad yang kedua, yaitu sebagai seorang pendidik. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad dalam membina umatnya adalah rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Sementara itu, adapun alasan-alasan yang menyebabkan Nabi ini di kota Mekah hanya sebagai pemimpin agama saja. Yang pertama, karena Nabi Muhammad ini belum memiliki kekuasaan politik. Yang kedua, ayat-ayat Al-Qur'annya masih berlangsung terus dan belum membawa ajaran hidup. Membawa ajaran hidup bermasyarakat. Yang ketiga, Nabi Muhammad ini tidak mempunyai kekuatan ekonomi.
Dan yang terakhir, jumlah umat Islamnya masih sedikit sehingga mereka hidup sebagai kelompok minoritas. Periode Madinah, Rasulullah sebagai pemimpin agama pemerintahan. Rasulullah hijrah ke Madinah didahului oleh dua peristiwa, yaitu Bai'ah Aqobah yang pertama yaitu Sugro pada tahun 621 Masehi dan Bai'ah Aqobah Kubro yang kedua pada tahun 622 Masehi. Adanya Bai'ah ini juga tidak lepas dari usaha Rasulullah untuk menyampaikan ajarannya kepada sebagai penziarahan dan perdagangan dari kota Yastrib yang melaksanakan ibadah haji. Nabi juga berjanji akan berjuang bersama mereka baik dalam peperangan maupun perdamaian. Sesungguhnya dengan peristiwa Bai'ah Aqobah itu telah terjadi legislasi kepemimpinan Muhammad sebagai pemimpin mereka, karena telah terjadi fakta persekutuan antara Nabi dengan penduduk Yastrib sampai dengan legitimasi formulaan ia sebagai kepala negara Madinah. Dengan ditetapkannya Piagam Madinah, dan di Piagam Madinah itulah diatur adanya kehidupan masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat yang maju dan beradab. Mereka hidup dengan menjalankan aturan-aturan yang mereka sepakati sebagaimana oleh karena itu Rasulullah bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah. Sebenarnya ada beberapa sebab utama yang membuat Nabi hijrah ke Madinah, yaitu yang pertama seperti perbedaan iklim di kedua kota antara Madinah dan Mekah sehingga melakukan hijrah. Madinah yang biasanya kotanya lembut dan watak rakyatnya yang tenang sangat mendorong penyebaran dan pengembangan dari agama Islam sendiri. Sebaliknya, untuk kota Mekah tidak mempunyai dua kemudahan yang didapat dari kota Madinah. Yang kedua, Nabi-nabi umumnya tidak dihormati di negara-negara lain. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad yang justru diterima oleh kaumnya sendiri. Akan tetapi beliau banyak yang menyukai gitu oleh tantangan. Yang ketiga itu ada tantangan yang dihadapi Rasulullah itu tidak sekeras seperti tantangan Rasulullah yang dihadapi saat berada di Mekah. Jadi di Madinah itu lebih mudah aja menyebarkan agama Islam. Adapun strategi ataupun kegemilangan yang dihasilkan Rasulullah pada saat di Madinah yaitu diantaranya seperti membangun masjid sebagai salah satu pusat kegiatan dakwah. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum Yahudi dan Ansor. Yang ketiga yaitu membangun ekonomi rakyat dan adanya pasar. Dan yang keempat yaitu adanya Piagam Madinah. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.